Berapa saham di sektor kesehatan, alat kesehatan, farmasi, kemudian jumlah rumah sakit mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kami informasikan KLBF menguat di 2,42%, KAF di 6,15%, INAF di 2,68%, dan IRA 5,34%. Untuk rumah sakit ada HIL 4,61% dan Buna Medik juga menguat di 4,32%. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi pendorong penguatan dari harga saham yang ada di sektor ini di sepanjang perdagangan hari ini. Di mana pemirsa program vaksin dosis tambahan atau vaksinasi booster COVID-19 akan segera dimulai pada 12 Januari pekan ini. Lantas bagaimana dampak rencana program tersebut bagi saham-saham emiten produsen farmasi dan alat kesehatan? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Program vaksin COVID-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster akan dimulai pada 12 Januari 2022. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR pada Selasa, 14 Desember 2021 lalu, mengatakan dalam program vaksinasi dosis ketiga pemerintah hanya akan menanggung vaksinasi booster bagi masyarakat lanjut usia, serta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Sementara untuk menerima dari golongan mandiri dan non-lansia, pemerintah akan mendorong perusahaan-perusahaan farmasi untuk bisa mengimpor vaksin dan langsung menjual kepada masyarakat. Sedangkan untuk yang mandiri dan non-lansia itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjualnya ke masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses masyarakat pilihannya juga akan lebih banyak. Sementara itu terkait penggunaan vaksin untuk vaksinasi booster, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA bagi booster vaksin COVID-19. Adapun vaksin yang diizinkan adalah Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zivivax. Kepala BPOM Penny Lukito dalam keterangannya hari ini mengatakan suntikan dosis ketiga atau vaksin booster COVID-19 ini dilakukan untuk mempercepat Indonesia keluar dari pandemi. Ya, semenjak November 2021, Badan POM bersama pihak-pihak terkait secara bertahap telah melakukan pengkajian keamanan, khasiat, dan mutu terhadap beberapa vaksin COVID-19 yang telah memperoleh persetujuan penggunaan darurat use authorization sebagai vaksin primer untuk dievaluasi sebagai vaksin booster berdasarkan data hasil uji klinik terbaru yang mendukung. Pelaksanaan vaksinasi booster juga dilakukan untuk mencegah penyebaran varian terbaru COVID-19, yakni varian Omicron, di mana data terakhir dari Satgas COVID-19 menyatakan jumlah kasus positif Omicron mencapai 414 orang. Kementerian Kesehatan telah mengumumkan penambahan kasus COVID-19 ini mencakup 31 kasus transmisi lokal, namun mayoritas masih berasal dari transmisi dari luar negeri, khususnya dari Turki dan Arab Saudi. Di sisi lain, sejalan dengan rencana dimulainya vaksinasi booster, saham sejumlah produsen farmasi dan alat kesehatan menunjukkan penguatan sejak awal tahun ini. Adapun manajemen Itamara Noria seperti dikutip media mengatakan, kinerja perusahaan di tahun ini akan terdorong oleh program pemberian vaksin booster. Menurut Direktur Utama Itamara Noraya Pratoto Haraharjo, adanya vaksinasi booster itu akan menambah permintaan jarum suntik auto disable Essigrin atau produksi Itamara Noria Raya. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel.